Pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi atau pengadilan dan jalur non-litigasi pada mata kuliah kita di aspek hukum dalam bisnis. Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tidak terduga. Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lindungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan jalur non-litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa melalui cara-cara di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Kalau non-litigasi itu mesti win-win solution ya. Kalau litigasi kan win-loss, yang satu menang, yang satu kalah ya. Kalau litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi ini merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa di luar pengadilan umumnya dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi ada deh ya. Itu yang non litigasi ya. Penyelesaian perkara di luar pengadilan diakui di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrasi tetap diperbolehkan. Di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrasi dan penyelesaian dan alternatif penyelesaian sengketa, ini tertuang di pasal 1 angka 10, dinyatakan bahwa alternatif penyelesaian perkara atau alternatif dispute resolution adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak atau klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapat atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan ini hanya memberikan pendapat, berupa pendapat hukum ya, sebagaimana yang diminta oleh klien. Dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak yang bersengketa. Ini yang dimaksud konsultasi. Sedangkan negosiasi adalah penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau perundingan. Melalui musyawarah atau perundingan langsung di antara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Mediasi yaitu penyelesaian sengketa
melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak atau netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Konsiliasi yaitu dalam bahasa Inggris conciliation yang berarti perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu konsiliator, untuk membantu pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya harus didaftarkan di pengadilan negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak. Arbitrasi berasal dari kata arbitrare yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jadi arbitrase itu sebenarnya adalah lembaga peradilan yang oleh hakim partikuler atau swasta. Partikuler itu bahasa Belanda ya, atau hakim swasta atau partikuler registrar. Perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga atau arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan mentaati putusan yang diambil oleh arbiter. Hal yang mendasari dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrasi, pertama, arbitrasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non-litigasi. Kedua, perjanjian arbitrasi harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketiga, perjanjian arbitrasi merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum. Keempat, penyelesaian sengketa melalui arbitrasi tidak diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa di luar persengketaan perdata. Jadi ini khusus perdata. Kalau masalah pidana, bukan arbitrasi ya, restoratif justice itu ya. Ya, dalam hukum memang ada dua hal yaitu ultimum remedium yang berarti bahwa langkah pidana itu merupakan langkah akhir dalam suatu masalah. Jadi sebisa mungkin itu melalui mediasi dulu, melalui konsiliasi. Kalau memang sudah tidak bisa, kita arahkan ke ranah perdata. Dan baru kalau sudah mentok, baru kita ambil ke ranah pidana. Dan yang kedua ada yang namanya premium remedium, yaitu merupakan langkah pidana, itu merupakan langkah pokok yang harus diambil. Ini untuk memberikan efek jera. Ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu apa perbedaan antara arbitrasi, mediasi, dan konsiliasi? Arbitrasi adalah penyelesaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga atau arbiter, di mana para pihak menyatakan akan mentaati putusan yang diambil oleh arbiter. Jadi yang mengambil keputusan adalah arbiter ya. Sedangkan mediasi ini juga menggunakan bantuan dari pihak ketiga yaitu mediator. Namun mediator hanya bertugas sebagai jembatan para pihak tanpa memberikan pendapat-pendapat mengenai penyelesaian sengketa. Jadi yang menyelesaikan ya para pihak itu. Dan yang ketiga adalah konsiliasi. Ini sama-sama menggunakan bantuan dari pihak ketiga yaitu konsiliator. Namun untuk konsiliasi bersifat lebih formal daripada mediasi. Konsiliator dapat memberikan pendapat-pendapat kepada para pihak terhadap masalah yang diperselisihkan, namun pendapat tersebut tidak mengikat para pihak. Jadi keputusannya tetap pada para pihak yang bersengketa. Kalau arbitrasi adalah pada arbiter ya yang mengambil keputusan ya. Menurut Profesor Munir Fuadi, membedakan penyelesaian sengketa melalui negosiasi atas dua jenis yaitu ada negosiasi kepentingan dan negosiasi hak. Interest negotiation merupakan negosiasi yang sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu pihak
kepada pihak lainnya. Mereka bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. Misalnya, negosiasi terhadap harga, penyerahan, waktu pembayaran, termin, dan kondisi kontrak jual beli antara calon pembeli dengan calon penjual dalam hal pembelian benda tertentu. Jadi ada kepentingannya. Yang kedua adalah negosiasi hak, rate negotiation. Sebelum para pihak bernegosiasi, di antara para pihak telah terlebih dahulu mempunyai hubungan hukum tertentu, sehingga antara pihak yang telah menimbulkan hak tertentu dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak yang bernegosiasi bagaimana agar hak tersebut dapat dipenuhi oleh pihak lawan. Jadi ini adalah dalam kepentingan hak, ya, pemenuhan hak, ya. Di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa, disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada etika baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya para pihak yang bersengketa berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka tanpa perlu beracara di pengadilan.